Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat netizen dimanapun berada, akhirnya sampai juga ke lokasi yang kita buru hari ini. Inilah lokasi tambang emas hijau Sidomulyo yang setelah tadi menempuh perjalanan yang luar biasa, jalan dari masuk ke wilayah Kaluran Sidomulyo, naik turun dan dengan turunan yang ekstrim luar biasa, tapi kelihatan setelah melihat kebun ini rasanya langsung terasa sejuk dan menyenangkan. Inilah tambang emas hijau yang akan kita gali informasinya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe-nya untuk Ayo Membuka Mata, agar informasi yang selama ini masih tersembunyi untuk kita bisa kita sajikan. Kita dekati, kita tanya lebih jauh tentang emas hijaunya Sidomulyo pada itu sang penambangnya. Tetap bersama Ayo Buka Mata. Emas hijaunya Sidomulyo luar biasa. Oke, kita menuju Mas Darno ya. Oh Mas Darno, assalamualaikum. Wah, ya luar biasa. Nah, gini aja ya Pak ya. Oke ya, Ji. Oke. Inilah teman-teman Mas Baron atau Mas Darno yang tadi kita buru dari kota sana. Kita sekarang berada di wilayah pegunungan di wilayah Sidomulyo, tepatnya di Calonombo. Kita sudah menemukan betul ini, ternyata inilah tambang emas hijaunya Sidomulyo yang ada di sini. Kita akan tanya-tanya dengan Mas Barno. Baron ya. Mas Baron ya, Mas Baron. Oke. Ini Mas Baron ya. Ini namanya vanili, kalau mungkin lebih dikenal dengan emas hijau ya. Yang kemudian saya menjadi agak tertarik dan heran itu, penjenengan ini kan masih muda dan ganteng juga. Tapi kemudian menekuni hal seperti ini pertanian. Kemudian kok juga tertarik ke vanili. Mungkin bisa cerita Mas Baron tentang ketertarikan Anda. Ya. Jadi saya itu memang suka bercocok tanam. Selain vanili itu juga ini ada cabai, ada tanaman hias, kemudian ada juga anggur gitu. Saya nyoba dari Mas Yudar itu, tapi saya memang fokus itu ke vanili. Karena apa? Jadi pertama, orang tua saya itu dulu sudah petani vanili. Sebelum saya lahir itu bapak saya itu sudah jadi petani vanili, walaupun dengan cara konvensional di kebun. Kemudian yang kedua itu harga vanili itu bagus, jadi harga jualnya tinggi, makanya disebut emas hijau tadi. Jadi kalau tahun ini harga vanili per kilo basah itu sekitar 200.000, tetapi 2 tahun yang lalu itu saya sempat mendapatkan harga itu tetapi betul 500.000 per kilo basah. Nah, untuk vanili yang panjangnya itu 20 cm itu kalau kering itu nanti harganya 10 juta. 10 juta itu kering ya, yang kering. Jadi untuk anak muda atau siapapun itu, vanili itu layak diperjuangkan karena harganya mahal. Kemudian untuk bertani atau berbudidaya vanili itu kayaknya, kalau vanili itu keren gitu untuk anak-anak muda gitu ya. Jadi alasan saya di vanili seperti itu. Kemudian pemeliharaannya juga termasuk mudah, karena selama ini saya hobi juga menanam anggrek gitu. Perawatannya tidak jauh-jauh beda dengan anggrek, dan mungkin malah lebih sulit anggrek, karena kalau vanilinya ditanam gitu ya sudah tumbuh. Umpamanya tidak kita tanam ya, umpamanya ada dipotong gitu terus dikasihkan di bawah pohon gitu,
biasanya tumbuh sendiri gitu. Jadi apalagi dirawat dengan baik itu Pak Eko. Ya, kemudian Mas Baron, ini kapan Anda mulai menekuni atau kemudian secara serius bertani vanili ini? Mungkin bisa disampaikan. Oh ya, saya ini mulai ini sudah 2 tahun yang lalu Pak. Jadi 2019 ini pas 2 tahun kalau ini umurnya 2 tahun. Sulurnya sudah 4 sulur dari 1 batang. Itu 2 tahun yang lalu saya sempat nggak bisa tidur gitu. Rasanya wah saya kok pengen ya mempunyai kebun vanili yang intensif. Jadi kalau selama ini kan bapak saya atau saya itu nanamnya di kebun dan sudah beberapa kali panen. Nah di kebun itu kita biasanya ada yang berjauhan gitu. Jadi ada yang subur, ada yang enggak gitu. Nah kalau di secara intan itu kan maksud saya nanti semuanya subur, kemudian ketinggiannya sama, kemudian jarak tanamnya sama. Jadi terkesan rapi. Nah sesuatu yang rapi, tumbuh hijau itu vitamin tersendiri bagi jiwa saya. Begitu Pak Eko. Ya, berarti sudah 2 tahun atau baru 2 tahun Ya, baru 2 tahun. secara intensif menekuni pertanian atau perkebunan vanili. Sampai saat ini ya, sampai dengan hari ini sudah punya berapa batang ini Mas Baron? Oke, ini saya mencoba dari mulai 2 tahun yang lalu itu saya mencoba lahan 17 meter ini dari sana ke sana 17 meter kali 3 17 meter kali 3, kemudian saya tambahi itu 3 meter kali 5 3 meter kali 5 semuanya jumlahnya 200 batang Pak. 200 batang ya? 200 batang, kemudian saya tanamnya bukan dari polybag tapi tanam sulur panjang. Saya nanamnya 1 meteran, sulur 1 meteran. Berarti ada 200, sekitar 200 batang ya, yang sekarang sudah posisinya seperti ini ya. Kemudian dari 200 batang ini apakah sudah pernah ada yang menghasilkan atau sampai saat ini posisinya kalau tahapannya sampai tahapan apa ini pertumbuhan dari perkebunan vanili dengan ini? Kalau saya planning saya dari awal itu sebetulnya 2 tahun itu sudah buah Pak Eko. Jadi 2 tahun sudah berbuah, saya sudah menerima hasilnya begitu. Tetapi ternyata ini agak meleset karena 2 tahun itu memang apa ya, sebenarnya bisa buah, tetapi karena bulan Juni kemarin itu masa stressingnya itu harusnya kan 3 bulan itu tidak, Juni, Juli, Agustus itu tidak disiram Pak Eko. Itu namanya stressing air supaya berbunga. Tetapi salah mongso atau gimana kemarin bulan Juni itu ada beberapa hari itu hujan. Jadi terus bungkul yang tadi itu mau tunas bunga itu akhirnya jadi tunas apa ya? Tunas bukan bunga gitu. Tapi tadi saya melihat di sana ada yang bunga juga ternyata. Nanti kita lihat di sana ada yang bunga. Nah, kalau yang di kebun sudah bertahun-tahun ini sudah berbunga Pak Eko. Sudah berbunga, sudah panen beberapa kali. Memulai ini termotivasi dengan sejarahnya dulu Bapak. Nah, tapi sebenarnya 2 tahun yang berjalan ini mungkin mengalami juga suka duka ketika harus mengembangkan vanili sampai posisi saat ini seperti ini. Mungkin bisa diceritakan agar nanti juga teman-teman kita yang mungkin akan berbudidaya atau tertarik akan budidaya nanti bisa punya referensi cerita punya perjalanan sampai dengan tahun yang kedua ini ya. Baik, terima kasih. Jadi suka dukanya petani vanili itu banyak sukanya. Dukanya sedikit. Jadi duka itu kalau petani konvensional itu
itu kalau di kebun yang jauh dari rumah itu biasanya ada pencuri ya, karena harga jualnya tinggi, maka pas musim panen biasanya pencuri beraksi gitu. Nah, makanya kita biasanya kalau yang di kebun konvensional itu dijaga ketika musim panen. Nah, tapi kan ini 2 tahun ini saya tidak ada yang di kebun konvensional, jadi kebun konvensional pun dekat rumah jadi aman. Kemudian kalau bukan vanilinya itu yang dicuri biasanya sulurnya Pak. Iya, sulurnya, karena sulur ini kan per meter bisa dijual 12.500. Oh iya toh. Ya, Oh, jadi iya toh. ya kalau di Tegalan bisa dikekrek gini terus dijual gitu. Tapi angka pencurian itu juga rendah, jadi nggak khawatir amat. Kemudian bukanya itu biasanya kalau maunya seperti ini, tiba-tiba ada layu, ada busuk batang atau layu fusarium, tapi itu bisa ditangani dengan dikocor dengan trichoderma. Kita beli di Wates itu bisa, jadi trichoderma harga 30 Di toko pertanian di toko pertanian, atau membuat sendiri trichoderma itu bisa. Intinya tanam vanili itu banyak sukanya. Karena melihat tanaman yang menghijau Iya, seperti ini senang. senang ya. Vitamin jiwa Pak, itu saya ngarani vitamin jiwa. Selain itu ketika ada anjuran kita harus melakukan aktivitas fisik paling enggak 30 menit sehari gitu untuk semua aja ya, lansia dan sebagainya, itu sudah terpenuhi dengan berkebun seperti ini. Pertama seneng, yang kedua kita nyiram, biasanya saya nyiramnya dari sini, saya ambil pakai gembor gitu, Pakai kolam ini ya. dari kolam ini, dari kolam ini, kemudian saya siramkan begitu. Jadi itu sudah aktivitas fisik Olahraga ya. Ya, jadi nanti selesai itu sudah kemeringat sudah. Selain seneng jiwanya, badannya juga sehat karena keluar keringatnya. Begitu lah ya. Oke. Kemudian Mas Baron tadi hasilnya begitu luar biasa ya. Kalau mungkin harga, pernah mengalami harga yang mungkin tidak mahal pun 200.000. Sekarang 200. Sekarang 200.000. 200 sampai 250. Terus sebetulnya buah vanili itu dari mana kok kemudian dalam satu batangnya bisa menghasilkan berkilo-kilo? Nah, itu apakah karena kalau misalnya ada tanaman semangka misalnya, itu kan satu batang hanya cuma disisakan 1 atau 2. Nah, kalau vanili itu kenapa kemudian bisa menjadi istilahnya emas hijau? Itu buahnya gimana kalau vanili itu? Ya, jadi nanti bisa di-shoot ke sini ya. Jadi ini umurnya 2 tahun Pak Eko. 2 tahun ya. Sulurnya sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ada 5. Persiapan ada 1 lagi sini. Ini kecil. Oh ya, siap ya. turun ya. Ada 6. Jadi dalam waktu 2 tahun, ini sudah ada 6 sulur. Sudah ada 6 sulur. Nah, buahnya itu dari sini Pak Eko, dari sini. Jadi setiap ruas ini nih. Jadi setiap ruas ini persiapan buah ini Pak Eko. Jadi syarat buah itu ketika sulur menggantung, kemudian kita potong 15 cm di atas tanah. Ya. Kemudian nanti akan tumbuh bunga di sini. Ini umpamanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ruas dan itu semuanya siap buah semua Pak Eko. Walaupun ketika buah itu nggak bareng, ada yang ini satu sulur ini nanti cuman 3 ruas yang buah gitu. Walaupun ada trik juga, kita buahkan semua ruas. Ada triknya, tetapi kalau saya tidak mengejar produksi, tetapi buah, tetapi juga bagaimana pohon ini tidak dipaksa berbuah terlalu banyak. Jadi supaya kualitasnya bagus. Kemudian dari tahun ke tahun, namanya ini yang paling tua ini yang pokoknya bunga pertama, kemudian nanti tahun berikutnya yang
eh, yang tumbuh paling akhir ini nanti akan berbunga juga, tapi dibuat belakangan begitu. Jadi tidak bareng. Berarti setiap ruas ini nanti Ya, akan ada. muncul buahnya. Ya, buah ini kalau satu tandan itu bisa 1/4 kilo Pak Eko. Bisa Satu tempat ini. iya, satu tempat ini bisa 1/4 kilo. Tetapi tadi sudah saya katakan kan tidak mesti semua ruas itu berbuah itu ya, tidak semua ruas berbuah. Jadi ya asumsikan umpamanya 2 tahun pertama atau 3 tahun pertama itu buah itu umpamanya 1,5 kilo dulu lah, nggak usah muluk-muluk ya. Umpamanya 1,5 kilo dulu, kemudian nanti di 4 tahun itu 1 kilo per batang, maksudnya per apa ya, ini satu pohon ini Pak Eko, satu pohon tapi sudah jadi 6 sulur ya. Itu tadi saya sampaikan 1 kilo itu ya segini, maksudnya satu pohon ya. Satu pohon dengan 6 sulur Ya, 6 sulur bisa minimal 1 tetap kilo, bisa 1 kilo ya. 2 kilo. Nanti umurnya kan tidak terbatas, bisa sampai 20 tahun 25 tahun. Ya sesuai dengan bagaimana kita merawatnya. Kalau umpamanya kita merawatnya baik ya pasti akan berumur panjang. Dan mungkin kalau pohon vanili itu semakin tua umurnya semakin produktif atau semakin turun? Semakin produktif, Malah semakin iya, produktif. semakin produktif karena syarat berbuah itu pohon harus tua Pak Eko. Jadi ketika umpamanya ini sudah besar gini tapi baru umur 1 tahun itu biasanya belum buah, kecuali kalau nanamnya sulur panjang itu sudah dalam keadaan hamil. Maksudnya hamil itu kita pindah dari tegalan atau bibit tapi sudah ada bakal bunga gitu. Ketika tanam ya 1 tahun memang bisa bunga Pak, ya, bisa berbuah. Ya, artinya memang ini sebuah investasi yang bisa dikatakan jangka panjang. Ya, Tapi panen rayanya memang semakin tambah tahun ya semakin banyak. semakin banyak ya. Semakin Oke. Oke, berarti nanti kita juga ingin sampaikan juga atau kita ingin tahu juga cara proses penanamannya dan sebagainya. Oke. Jadi kita bareng-bareng praktek di sini. Ya. Mungkin di kebun konvensional juga bisa, tapi nanti kita coba di tanam yang di sana nanti bisa dilihat juga Pak Eko. Oh, Saya iya. mencoba di batu bata. Jadi di depan rumah itu juga bisa kita tanam vanili. Lahan 1 meter persegi itu bisa kita tanami paling tidak vanili 4 batang. Nah 4 batang itu nanti coba kalau umpamanya satu batangnya itu dalam 2 tahun itu sudah 6 sulur seperti ini, berarti 6 kali 4 jadi sudah gerembek begitu. Jadi nanti kalau ini bayangkan ini 1 loh Pak Eko, kalau Ya. yang di sana itu kan 4. Nah kalau 2 tahun nanti masing-masing itu 5 sulur aja kan berarti 20 sulur. Nah Ya. pasti kan gerembek begitu. Itu sebagai tanaman hias di depan rumah bisa Pak Eko. Oke, kita coba lihat yang Oke, sana Mas. mari. Ini saya coba di batu bata Pak Eko. Jadi batu bata setinggi 2 meter, kemudian kita tumpang tindih gitu, menyilang, kemudian dikunci dengan ini besi ukuran 6, kemudian dikunci di atas gitu. Terus ini di masing-masing sudutnya kita tanami 1 batang. Jadi ini muat 4 batang. Dan ini sudah mulai turun, Pak. Sudah mulai turun. Wah ini malah lupa saya atur sulurnya Pak. Ini kan harusnya. Nah seperti ini. Ini kan ini baru 6 bulan Pak Eko. Ini baru 6 bulan tetapi ini sudah saya potong karena ini sudah siap dibuahkan. Jadi 15 cm di atas tanah dipotong atau 20 cm di dalam dipotong, yang menjulur ke bawah itu siap dibuahkan.
Nah, ini bukan kendala ketika nggak punya tagar Pak Eko. Jadi saya menanam juga di pohon kakao. Nih di pohon kakao. Ini di pohon kakao ini saya kasih 4 batang juga ini. Dan ini sudah menjulur ke atas dan sudah turun lagi. Nah, ini siap juga dibuahkan nanti. Jadi ketika teman-teman itu mempunyai tagar hidup, ya umpamanya pohon kakao, pohon mangga, pohon apa ya, yang penting bukan pohon taluk. Kalau pohon taluk kan biasanya dipenei anak-anak ya. Pokoknya yang aman dari pijakan manusia dan pijakan ayam. Nah itu kita tanami aja. Seperti itu ini itu pohon kero ya saya tanami. Ini baru 1 minggu udah tumbuh bagus ini. Iya. Baru 1 minggu udah bagus. Oke. Ternyata bahwa pohon vanili dengan budidaya yang memang secara intensif budidaya, dipelihara, dirawat, punya betul-betul sebuah usaha yang sangat menjanjikan. Seperti tadi disampaikan dan menjadi salah satu motivasi Mas Baron ini, bahwa bukan hal yang aneh dan mustahil, nanti akan muncul petani-petani muda, bahkan dikatakan ada petani berdasi karena akibat ini emas hijau, karena ternyata tidak rumit dan tidak sulit untuk membudidayakannya, dan dibuktikan oleh Mas Baron. Dan tentunya informasi akan terus berlanjut untuk kita sampaikan untuk para sahabat semua. Tetap pantau terus di channelnya Ayo Buka Mata untuk mengetahui hal yang selama ini mungkin belum kita ketahui. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe-nya agar channel ini semakin berkembang. Tunggu untuk video berikutnya. Demikianlah sekilas tentang pengalaman dan apa yang sudah dilakukan oleh Mas Baron Sudarno, sang petani muda di wilayah Talunombo, Sidomulyo, Pengasih Kulon Progo. Tentunya semakin banyak hal yang membuat kita penasaran dan ingin mengetahui tentang bagaimana seluk-beluk dan tips dan triksnya agar budidaya vanili ini bisa berhasil. Silakan untuk like, komen, dan subscribe-nya, dan tunggu untuk video tutorial berikutnya. Nanti akan kita coba sajikan video tutorial tentang bagaimana proses penanaman vanili. Tetap bersama channel Ayo Buka Mata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.